Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah pengajian kitab Ba'da Zuhur, hari ini kita ngaji kitab Taqriratus Sadidah. Begitu juga para pendengar Radio Dais, para pemirsa TVM AJT melalui YouTube. Siang hari ini saya akan bacakan tentang penetapan wajibnya puasa Ramadan. Wujubu shaumi Ramadan. Penetapan wajibnya puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsatin. Yajibu wajib Saumu Ramadan, melakukan puasa Ramadan bi ahadi umurin, dengan salah satu dari beberapa hal yang 5 jumlahnya. Dari 5 itu dibagi 2, isnani ala sabilil umum, penetapan wajib yang 2 itu ditujukan kepada masyarakat umum. Jadi ditujukan secara umum. Ayajibani, maksudnya bahwa 2 hal itu mewajibkan alal jami'i, seluruh masyarakat. Idza sabata dzalika indal qadhi, kalau itu sudah menjadi ketetapan qadhi. Qadhi ini kalau maknanya yang terdekat itu hakim atau peradilan. Tapi bisa dimahami juga bahwa qadhi itu pemerintah. Wa salatun ala sabilil khusus, yang 3 faktor, 3 hal itu ditujukan kepada orang-orang tertentu. Ay ala afrodin maksusin, maksudnya untuk orang-orang tertentu, kama sayati, sebagaimana yang akan dijelaskan. Faladhi ala sabilil umum, penetapan Ramadan yang kemudian menjadi kewajiban secara umum. Itu penetapan yang bagaimana? Ada 2. Pertama, penetapan bistikmali Sya'bana, dengan sempurnanya bulan Sya'ban salasina 30 yauman hari. Jadi kalau Sya'bannya sudah jelas, Sya'bannya sudah 30 hari, itu besok itu berarti pasti Ramadan. Tidak mungkin Sya'ban itu 31 hari. Karena bulan Komariah itu tidak ada yang usianya 31. Yang kedua, menjadi kewajiban secara umum masyarakat biru'yatil hilali, kalau sudah terjadi ru'yah hilal. Hilal bisa diru'yah bisyahadati adli syahadatin, dengan persaksiannya orang yang adil. Persaksiannya orang yang adil. Wawa, syahidnya seperti apa? Wawa alladzi tatawaffaru, yang memenuhi fi syurutus syahadati, syarat syahadah atau syarat persaksian. Wahya, apa itu untuk syahadah hilal itu? Wahya ayyakuna dzakaron, pertama laki-laki. Khurron, orang merdeka,
Rosyidan, orang yang pandai, artinya akal sehat. Zumuru'atin, yang punya harga diri. Qurran Rosyidan zamuru'atin, punya harga diri. Yaqadhon, yang punya daya ingat. Natikon, yang bisa ngomong, bukan orang yang bisu. Sami'an, orang yang bisa mendengar, bukan orang budeg. Basiron, orang yang bisa melihat, bukan orang tunanetra. Walam yartakib kabirotan, dan orangnya itu orang yang bukan pelaku dosa besar. Dosa besar itu apa? Membunuh, minum khamar, zina. Walam yusirro ala sogirotin, juga bukan orang yang yusirro, pelaku dosa kecil tapi ajeng. Tukang dosa tapi dosa kecil, itu nggak bisa menjadi syahadati adlin. Aw asarra ala saghiratin, atau kalaupun ada orang yang ajeg tukang dosa kecil, tapi waghalaba ta'atuhu ala ma'asihi, tetapi ketaatannya itu unggul. Jadi dibanding daripada dosanya yang kecil ajeg itu masih tinggi ketatannya. Dah, ini pokoknya wong apik gitulah. Ya, kita kalau paham itu wong lanang sing ngerti, yang punya harga diri, yang tidak cacat fisik, tidak pelaku dosa besar, bukan pelaku dosa kecil yang ajeg melakukannya. Makna ala sabilil umum, yang dimaksud dengan sabilil umum, bahwa itu ditujukan secara umum kepada masyarakat. Ayajibu al-saumu, artinya wajib melakukan puasa ala jami'i ahli tilkal baladati, kepada seluruh penduduk negeri. Waman waqafahum, dan orang-orang yang sejajar fil matla'i, dalam matla'. Tulu isyamsi wa ghurubiha. Jadi matla' itu tempat melihat hilal. Tempat melihat hilal itu ada daerah-daerah yang sejajar. Meskipun daerah yang sejajar itu tidak melakukan ru'yah hilal, tetapi dia harus mengikuti Ramadan berdasarkan hasil ru'yah hilal yang sejajar. Indal Imam An-Nawawi, menurut Imam Nawawi. Wa indal Imam Ar-Rafi'i, tetapi menurut Imam Rafi'i yajibu ala kulli baladatin, diwajibkan kepada seluruh penduduk, latamudu anha masafatul qasri, yang jaraknya itu tidak melebihi masafatul qasri. Masafatul qasri itu perjalanan untuk dibolehkannya qasar. Itu berapa kilometer? 82 kilometer. Jadi ini masyarakat wajib menjalankan puasa Ramadan, yaitu kalau sudah ada penetapan qadhi yang didasarkan pada dua hal. Pertama, istiqmal Sya'ban, Sya'bannya sudah genap 30. Yang kedua, ru'yah hilal yang dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya. Nah, ini saya selingi, untuk bisa ru'yah hilal itu sendiri membutuhkan ilmu. Kalau mahasiswa belajar di jurusan falak atau prodi falak, itu nanti diberi ilmu bagaimana caranya hilal yang benar. Satu, mencari tempat yang layak untuk hilal. Yang kedua, kriteria sekarang ini posisi matahari, posisi bulan di sebelah matahari yang sebelah mana, itu ada ilmunya. Jadi ora kaya ndelok
lampu gitu lalu cetong, enggak, ada ilmunya. Saya sendiri berkali-kali mengikuti acara ru'yah hilal, baik di Menara MAJT maupun di planetarium di UIN, itu selalu membutuhkan panduan. Yang memandu siapa? Ahli falak. Di pengurus MAJT ada ahli falak, Pak Dr. Izzuddin. Satu lagi di UIN itu ada ahli falak, Kiai Slamet Hambali. Itu saya kalau tidak dipandu ya nggak bisa, karena macam-macam persoalan di situ. Langitnya mendung, langitnya nggak cerah, posisi bulan itu berapa derajat dari kanan, dari kirinya matahari. Dah itu. Jadi secara umum kalau sudah ada ketetapan pemerintah yang didasarkan pada pertama Istiqmal Sya'ban atau Ru'yatul Hilal, maka masyarakat muslim wajib mengikuti. Nah, di Indonesia ini ada yang aneh. Jadi kita ini ada beberapa mazhab penetapan tanggal 1 Ramadan. Ya, seperti yang sudah saya terangkan dulu, pada garis besarnya ada dua yang absah itu, yaitu teori tentang wujudul hilal yang dianut oleh Muhammadiyah. Pokoknya asal menurut perhitungan hilal itu sudah sekian derajat, sekian 0, sekian derajat, itu berarti sudah nggak usah ru'yah, karena itu bisa dihitung. Nah, mazhab yang lain yang diikuti oleh NU itu mazhab yang ru'yatul hilal, harus melihat hilal. Ya kecuali kalau Istiqmal Sya'ban, kalau belum Istiqmal maka harus melihat bulan. Bulannya harus terlihat, berarti besok puasa. Pemerintah itu menggabungkan dua hal ini antara Muhammadiyah dengan NU, yaitu pemerintah itu menggunakan teori imkanur ru'yah. Ru'yah yang tinggi bulan, tinggi hilal itu, sepanjang tinggi hilal itu memungkinkan bisa diru'yah. Nah, memungkinkan bisa diru'yah itu 3 derajat. Kalau 2 derajat saja, dulu 2 derajat pernah ditetapkan begitu, tapi akhirnya direvisi menjadi 3 derajat. Nah, harusnya mengikuti keputusan pemerintah. Pemerintah itu memutuskan itu sudah dilakukan dengan apa itu yang namanya sidang isbat, sidang penetapan awal bulan. Tapi ada bisa orang-orang tertentu melakukan puasa Ramadan bukan didasarkan pada itu. Walladzi ala sabilil khusus salah satu. Orang tertentu menjadi wajib melakukan Ramadan yaitu dengan salah satu dari tiga faktor. Satu, biru'yatil hilal, dengan ru'yah hilal fi hakiman ro'ahu wa ingkana fasikon. Ru'yah hilal tapi dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat karena dia fasik. Kalau orang mengaku dirinya melihat hilal, padahal dia itu tidak bisa dipercaya orang lain, ya dia sendiri yang harus puasa. Dia sendiri yang harus puasa. Yang kedua, bil ikhbar biru'yatil hilal. Didasarkan pada berita, pemberitaan, informasi. Beda dengan sidang isbat ya. Kalau sidang isbat itu keputusan. Keputusan itu didasarkan pada Istiqmalu Sya'ban atau biru'yatil hilal. Tapi kalau ini bil ikhbar itu berdasarkan pemberitaan.
Jadi ada berita, ada informasi bahwa Torekoh Naksabandi di Sumatera Utara itu menetapkan tanggal sekian. Ini ikhbar, bukan keputusan. Kalau keputusan itu mengikat. Kalau ikhbar itu orang yang percaya ya silakan. Mungkin pengikut-pengikut Torekot itu yang menjalankan. Ini yang dimaksud dengan sabilil khusus. Yang ketiga kemungkinan lagi bidhonni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Dugaan masuknya satu Ramadan berdasarkan ijtihad. Jadi ijtihad yang bukan di atas itu. Kalau di atas itu istiqmalu Sa'ban, kemudian ru'yatul hilal, tapi dengan saksi yang dipercaya. Kalau ini bil ijtihad. Bil ijtihad itu ya dengan hitung-hitungan sendiri. Nah, itu berdasarkan kemampuan pribadi. Kalau sudah begitu itu, maka orang itu yang harus poso, orang lain enggak. Nah, jadi saya ingin kembali simpulkan, kalau ada orang memberitakan atau mengaku ru'yah hilal, tapi orang itu tidak bisa dipercaya. Ini bisa berlaku Ramadan bagi orang tertentu, bagi orang yang melakukan itu, atau orang yang percaya pada dia. Yang kedua, ada berita, ada informasi. Yang ketiga, ada orang yang melakukan ijtihad mengenai satu Ramadan. Tapi ijtihadnya tidak didasarkan istiqmal, tidak didasarkan ru'yah hilal. Ini sifatnya khusus. Nah, ini mirip saja bahwa berdasarkan ijtihadnya Muhammadiyah yang menetapkan satu Ramadan itu berdasarkan wujudul hilal, maka orang-orang tertentu anggota Muhammadiyah ya silahkan ikut. Matan nggih. Selanjutnya sunanus saumi Ramadan. Hal-hal yang disunahkan dalam bulan Ramadan. Sunanus saumi wa Ramadana, sunah-sunah puasa dan sunah-sunah di bulan Ramadan. Pertama, takjilul fitri. Disunahkan mensegerakan buka. Begitu masuk waktu maghrib, kalau di Indonesia ini ada azan atau ada bedug, maka itu disunahkan segera berbuka. Idza tayaqqanal ghurub, kalau itu meyakinkan. Bikhilafi ma idza syakka, berbeda kalau orang itu ragu. Kalau ragu ya jangan, fayajibu alaihi ayya'mala bil ihtiyat. Maka dia harus menempuh cara yang hati-hati. Wa yu'akhira al-fitra, yongkosi, ojo kesusu. Kalau ragu, jadi ragu itu begini misalnya. Kita berada di satu rumah, di satu kampung yang kebetulan jadwal imsakiyah nggak ada. Radio nggak punya, TV nggak ada. Jadi nggak ada informasi mengenai maghrib. Nah, ini kalau lalu tanya sama orang, "Wis azan burung ya, ning kono ketoke kok wis." Lah ini namanya sesuatu yang tidak yakin. Ning kono ketoke kok wis azan. Ini menimbulkan syak, ragu. Kalau sudah ragu, jangan kesusu. Jangan cepat-cepat. Sunahnya cepat-cepat itu kalau pasti bahwa saatnya sudah azan maghrib, saatnya sudah ghurubus syamsi.
saatnya sudah harus berbuka. Yang kedua disunahkan as-sahuru walau bijur'atin ma'in. Melakukan sahur meskipun hanya seteguk air. Jadi melakukan sahur meskipun hanya seteguk air. Kalau orang pada umumnya ya butuh sahur untuk menguatkan puasa itu. Wa hikmatuhu, apa hikmahnya sahur itu? At-taqawiyyu ala shaumi, supaya kuat puasa, penguatan puasa. Wa mukhalafatu ahlil kitab, dan supaya beda dengan modelnya ahli kitab. Yang ketiga, sahur tadi sunnah. Takhirus sahur, anggenipun sahur disunahkan akhir-akhir. Tapi bihaitulah ya khusyu'at takhir. Tapi jangan sampai deket-deket ke batas waktu imsak. Wa yumsiku, dan hendaknya berhenti nadban hale sunnah berhenti anil akli dari makan qoblal fajri, sebelum fajar. Jadi sebelum al imsak itu wis mandeg sahure binakwi sina ayat, kira-kira membaca 5 ayat, yaitu rub'u sa'ah, kira-kira seperempat jam. Kalau imsak itu sekarang misalnya jam 4.15, sahur itu hendaknya selesai jam 4. Jadi jangan dipaske. Lagi, al-fitru ala rutobin witron. Sebaiknya atau disunahkan berbuka dengan rutob. Rutob itu kurma basah. Ini di official ada orang jual rutob. Kurma 1 kilonya itu 80 apa 100 gitu, ribu. Jadi kurma seger, bukan kurma kering yang sudah coklat yang seperti yang kita saksikan itu. Tapi kurma itu kalau tidak habis dimakan harus ditaruh di freezer. Regone larang. Urunan toh santri. Anak 20 untuk sampai 100.000 kan 5.000. Yes. Dikoordinir ki Mas Musrif, ngerasa ke, atau nanti saya belikan mau ya nanti ke bawah, saya nggak bawa uang di sini. Boyokot dimuhu awalan, rutab itu hendaknya dihidangkan atau dimakan awal, pertama kali rutab dulu. Pailam yajid fa busrin. Nah, ora rutob ya kurma biasa, kurma kering, fatamarin, fama'i zamzam, kemudian urutannya air zamzam, fama'in, kemudian air biasa, fakhulwin, fahalwa. Al-hulwu wa malam tamasu an-naru kal asal wal zabib. Manis yang disebut khulwun itu ialah manis yang tidak tersentuh oleh api. Kal asali seperti madu, wazabib, anggur.
Nah, itu manis yang tidak gampangannya ora direbus, ora digodok. Sedangkan al-halwa wa huwa ma masathun naru. Kalau halwa itu artinya sama dengan khulwun, manis tapi manis yang diproses api. Nah, niko. Yang kelima sunnahnya lagi al-ityanu bidu'ail iftar. Hendaknya mengucapkan doa iftar, doa buka puasa. Pun apal. Biasanya pun apal, lare-lare pun apal, santri-santri pun apal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dzabal dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nek dipanjangkan malih wonten malih alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali wa yad'u bima syaa, atau berdoa dengan apa sajalah. Biasanya kita hanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Terus ditutup bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niku ingkang kaping gangsal, sunah ingkang kaping 6 taftirus shaimin. Aweh buka karo wong-wong poso. Menyediakan buka bagi orang-orang puasa. Lima fi minal ajri al-kabir. Itu pahalanya besar. Wonten hadis man fattara shaiman, sing sapa wonge awih buka shaiman wong puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya puasanya orang. Ghairu annahu la yang yungqasu, dengan tanpa dikurangi min ajri shaim, dari puasanya si pelaku puasa itu, tanpa mengurangi pahalanya pelaku puasa. Orang yang memberi buka terhadap orang yang puasa itu mendapatkan pahala yang sama. Anak-anak santri ini sing maringi buka tulis, tapi bayar pripun? Yo separo-separo lah. Hingga kaping 7 al-ihtisalu minal janabati, disunahkan mandi janabah. Jadi kalau suami istri di malam Ramadan itu kumpul, ya hendaknya mandi sebelum qoblal fajri, sebelum fajar atau sebelum imsak. Khurujan minal khilaf, itu sebagai upaya untuk keluar dari perbedaan pendapat, karena pendapat yang satu wajib sebelum fajar, pendapat yang satu lagi boleh sesudah fajar. Nah, maka tengah-tengahnya al-khuruj minal khilaf itu disunahkan. Disunahkan mandi. Jadi ora boleh, tidak wajib, tapi tengah-tengah sunnah. Kang kaping 8 al-ihtisalu kullailatin min layali Ramadan. Disunahkan lagi mandi setiap malam di malam-malam Ramadan itu, oleh mandi ba'dal maghribi, sak bibaripun maghrib. Ya gampangnya sudah buka gitu loh. Likayan syato lil qiyami, tujuannya apa? Supaya untuk membangkitkan semangat qiyam, sholat tarawih. Biasanya kan kalau habis makan terus apalagi kewaregen itu terus lele terus lemas. Seleranya untuk sholat tarawih hilang. Nah, mandi itu bisa membangkitkan semangat.
Ingkang kaping 9 al-muhafadzatu ngrekso ala sholati tarawihi salat tarawih min awali lailatin mulai malam pertama ila akhiri lailatin sampai akhir malam terakhir. Muhafadzah itu ajeg, ojo ngasih ono malam yang tanpa tarawih. Waqala alaihi salatu wassalam, ngendikan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man koma sing sapa wonge qiyam. Qiyam menegakkan Ramadhana, man koma Ramadhana imanan hale karena iman wahtisaban dan mengharapkan ridha Allah, ghufira mongko diampuni lahuman mata qaddama masa lalu min dzambihi dosa-dosanya. Ingat kaping 11 ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witri, disunahkan lagi hendaknya menjaga selalu sholat witir. Wa yahtasu witru ramadhana bisalasi khususiyatin. Wayah tasu khusus witru Ramadhana witire wulan Ramadan bisalah sati khususiyatin karena 3 hal. Apa? Dalam hal 3 hal. Sunnahnya gimana? Salat witir Ramadan itu annahu tusannu fihi al-jamaah. Disunahkan sekali dalam kondisi jamaah. Disunahkan. Jadi apa itu sunahnya witir Ramadan dijaga ya. Pertama nek iso kuwi selalu jamaah. Wa yusannu fi al-jahra, disunahkan dalam salat witir itu dengan metode bacaan jahar. Nggih, kaya sing wis dilakukan niku. Seperti salat tarawihnya yang jamaah. Wa yusannu fi al-qunut, disunahkan lagi di dalam witir itu melakukan kunut finis fil akhiri di dalam separuh akhir. Bar tanggal 14, lah mulai tanggal 15 dan seterusnya itu disunahkan diberi kunut. Nah, kalau Ramadannya 30 ya 16 dan seterusnya. Alal mu'tamadi berdasarkan kaul mu'tamad. Ingkang kaping 11 sunah napa mali al-iksaru min tilawatil Qur'an. Ngakeh-ngakeh al-iksaru ngakeh-ngakeh min tilawatil Qur'ani mboco Al-Qur'an bitadabburin dengan merenungkan artinya. Waqad warada fil asar, ada asar yang menyatakan Ramadhanu syahrul Quran, Ramadan niku bulan Al-Quran. Al-iksaru minas sunani, disunahkan lagi memperbanyak sholat-sholat sunnah, karawati bis sholawati, seperti sholat sunnah rawatib, wa sholatid duha, sholat duha, wa tasbih, sholat tasbih wal awabin. Al-iksar minal a'mali sholihati, kaping 13 memperbanyak amal-amal soleh. Kasodakoti, kados sodako wasilatir rahimi, silaturahim, wahudiri majalisil ilmi, menghadiri majelis ilmu, wal i'tikafi, i'tikaf, wal i'timari umroh, wal iqbal Allah, selalu menghadap Allah bihifdzil qalbi wal jawarih, dengan menjaga hati dan anggota tubuh yang lain. Wadda'awatul ma'surati, dan juga disunahkan membaca doa-doa maksur, doa yang bersumber dari Rasulullah, yang sudah ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis Nabi. Ingkang kaping 11 sunnah mali al-istihadu, berusaha sungguh-sungguh fil ishril awakhiri,
10 akhir Ramadan, wa tahari Lailatul Qadri, dengan berusaha berjumpa Lailatul Qadar. 10 hari terakhir ijtihad supaya ketemu Lailatul Qadar. Wa ya autariha, ya, yang utama itu malam-malam ganjil. Fiha wa fi autariha akadu. Ya, malam-malam witirnya itu, malam ganjilnya itu selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songalikur. Akadu itu lebih kuat. Nah, nanti di tanggal selikur, telulikur, selawe, pitulikur, di sini ada iktikaf malam. Mulai jam 2, ditutup nanti sekitar jam 3, kemudian disediakan sahur bersama. Tapi santri kita pun pengen pulang ya. Kita pun pun prei nggih. Selak pengen poso ning omah, poso bareng wong tua, bareng keluarga. Ya ora apa-apa. Itikaf di sana. Taharil iftar ala halalin, yang nomor 15, berusaha sungguh-sungguh buka puasa itu dengan sesuatu yang halal. Ojo ngasih ya, wong di masa di luar Ramadan saja kita harus hati-hati tidak makan barang haram. Apalagi di Ramadan, jadi ini lebih dalam lagi untuk bersungguh-sungguh menjaga jangan sampai makan barang yang tidak halal. Kaping 16, atau si'atu alal iyal. Atau si'ah dari wasi'atun artinya melonggarkan. Melonggarkan itu yo nambahlah gitu. Alal iyali, nambah nafkah untuk keluarga. Jadi kalau biasanya anak sekolah dikasih sangu 5.000, yo bulan Ramadan sangune tambahi 7.000. Kalau suami sama istri biasanya nafkahnya gajinya 10 juta, yang diberikan 7 juta, yang 3 juta buat ngerokok, nah ini kalau Ramadan ya ditambahi jangan 7 juta lah, jadi 8 atau 9. Uang sakunya santri berapa biasanya? 500.000. Nah, minta tambah. Ini Ramadan, Pak. Ya minta aja kan boleh. Itu Pak, ada ininya gitu. Ada kaulnya di kitabnya At-Takratus Sadida yang baru saya baca tadi, katanya itu disunahkan at-tausi'atu alal iyal. Hingga kaping 17, tarkul lahwi, ninggalke sesuatu yang enggak berguna. Jadi jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Poso kok catur wae. Catur tahu catur? Sekak itu loh. Nah, itu kira-kira poso kok mancing terus. Mancing iwak. Tarkul lahwi wal musyatamah, apalagi mencaci maki orang. Wa insyatamahu ahadun, kalau ada seseorang yang melakukan caci maki, fayatadzakkaru, maka diingatkan biqalbihi annahu shaimun, diingatkan bahwa Anda sedang puasa.
Terakhir faidatun qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Qala berpendapat al-Imamu Imam Abu Hamid Al-Ghazali Sahibul Ihya, yaitu pengarang kitab Ihya. Yang qasimus saumu, yang qasimu terbagi as-saumu puasa ila salasati aksamin menjadi 3 macam. Satu saumul umumi yang disebut dengan saumul umum. Umum itu al-awam, puasanya orang awam. Bahwa as-saum anil mufattirati al-mubtilati lisaumi, yaitu as-saumu anil mufattirati, puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri. Yang kedua saumul khususi, yang disebut saum khusus, saumnya khawas, orang khawas. Wa as-saumu anil ma'asi, puasa bukan hanya makan minum yang dihindari, tapi juga menghindari apa saja yang disebut maksiat. Maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat mata, maksiat kuping, maksiat yang lain-lain. Yang ketiga saumu khususil khusus, puasanya orang lebih khusus lagi, super khusus. Khawasil khawas, wa saumu amma siwallah. Puasa jangan mikirin selain Allah. Jadi puasa tidak mikirin di luar Allah. Artinya hanya mikirin Allah. Ngaten, saya kira siang hari ini kita cukup sekian. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.